kayak saya sih hampir sering ditunjukkan seperti bayangan putih, terus suara-suara juga sering. Yang paling jelas sih saya lihat ya kuntilanak. Banyak sih ya sosok-sosok gitu, banyak ya, kayak penampakan putih gitu, terus hitam besar, terus sama bau-bau ubi. Nah, Kadang juga kembang kantil ya, kalau nggak salah kantil apa melati gitulah. ya. Nah, itu sering sih sini. Halo Lur, jumpa lagi bersama saya di channel Mas Gapet. Kali ini kita ada di program Abnormal Experience. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang bernama Busbo di Kota Madiun. Di tempat ini kita akan mengulik, karena konon katanya di sini menyimpan banyak misteri. Nanti saya akan bersama dengan narasumber yang akan berbagi cerita bersama saya. Jangan lupa tunggu kisahnya bersama saya, Mas Gatet. Mari ngeteh, mari bicara, dan jangan lupa ngopi. Ngopen ya hati. Kali ini saya berada di salah satu sudut bangunan Busbo ini. Saya akan berbagi cerita bersama dengan Mas Jul dan Mas Iksan. Mari Mas Jul dan Mas Iksan bisa bersama dengan saya. Mereka berdua ini pernah tinggal di Busbo ini. Mas Iksan dan Mas Jul akan berbagi cerita bersama dengan kita. Ya, Mas Jul, gimana? Ada pengalaman apa yang ingin diceritakan berbagi dengan kita di sini selama meninggal di tempat ini? Ya, keluarga saya kan tinggal di sini dari tahun 52 ya, kurang lebih ya 60 tahunan lah. Jadi ya sudah tahu betul tempat ini seperti apa. Dan pengalaman-pengalaman misterius juga pasti banyak. Salah satu contohnya setiap merinding saya. Bentar, sabar, gak apa, ditata hatinya dulu, ditenangin. Ya banyak sekali ya, seperti halnya kayak sekelebatan bayang putih, terus kayak bau apa yang namanya, mitosnya kalau ada bau ubi atau ketela, iya. kayak gitu-gitu. Terus banyak lain hal juga sih. Kalau Mas Panjul sendiri pernah nggak mengalami sendiri yang misalkan, maaf ya, dipertemukan atau ada bayangan atau apa gitu dengan Mas yang dialami oleh Mas Jul sendiri? Kalau saya pribadi, kalau secara gamblang ketemu gitu nggak pernah ya, belum pernah, jangan lah ya. Cuman kalau suara, kelihatan, bau segala macam itu sering sekali. Mungkin dari ini adik saya, adik namanya Mas Iksan. Ya. Ini tadi kita sebelumnya sudah pernah ngobrol kan, tadi ada udah cerita dengan saya juga. Monggo sekarang diceritakan bersama dengan teman-teman dulur-dulur dari Mas Ketep di sini. Siap. Ya mungkin langsung ke ini aja ya, kayak saya sih hampir sering ditunjukkan seperti bayangan putih, terus
suara-suara juga sering. Yang paling jelas sih saya lihat ya kuntilanak. Oh, dengan Yang jelas. baju putihnya ya, baju Ya, putih atau baju dengan merah? Baju putihnya. Baju putih. Ya, itu sih Mas. Terus juga Itu maaf ya, itu ya nanti kita juga akan kita panggil seseorang, Mr. K namanya, yang akan juga membantu kita untuk mengulik ada apa sih sebenarnya yang diceritakan oleh Mas Jul dan Mas Iksan tadi mengenai daerah tempat ini. Nanti bisa digamblangkan oleh Mr. K tersebut. Ini cerita dari Mas Iksan dulu ya. Jadi yang maaf tadi, yang Mbak Kunti tadi itu berbaju putih gitu, terus di mana lokasinya, di area sini kah? nah, ya ini kan dulu kan sebenarnya sawah nih Mas, sebelum dijadikan Oh, kolam. ini dulu. Sebelumnya sawah ini. Hmm. Sawah sampai sana pun masih sawah. Oh, sampai selatan gitu ya, itu masih maaf, sawah. jadi bangunan ini dulu juga sawah. Dulu sawah. Oke. Nah, posisinya tuh di sini masih jejer-jejer pohon-pohon kayak pohon pisang. Terus Seperti maaf ya ini ya. Ya, Kan saya nggak mau seperti ini. nunjuk karena di sini. Sering ditanemin kayak pohon singkong juga. Ada pohon besar ini apa, mangga Ya, Oh, pohon di mangga. sini itu dulu. udah puluhan tahun juga. Berarti maaf, yang Mas Iksan waktu itu melihatnya di sini, Ya, sekitaran sekitaran sini. sini. Tapi masih berupa sawah ya, sebelum dibikin kolam seperti ini. Ya, masih berupa sawah. Ya, terus juga kalau di dalam rumah sih lebih sering Suara. suara-suara. Iya. Oh, ada yang. Dan kayak suara orang-orang kakek-kakek bawa tongkat gitu Mas. Orang tua bawa tongkat Tekan gitu. Tekan, iya. Dek dek seperti itu sih Mas, lebih seringnya Mas. Ya mungkin itu aja sih Mas kalau saya sih yang Pengalamannya. pengalaman selama di sini sih. Oke, ya itu tadi kita sudah mendengarkan pengalaman misteri dari Mas Iksan dan Mas Jul selama tinggal di tempat ini. Dan kita akan juga memanggil, kita punya dulur Mas Ketep juga yang namanya Mr. K. Mr. K ini akan mencoba membantu kita untuk menelaah apa saja yang dimaksud diceritakan oleh Mas Iksan dan Mas Jul tadi, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Ya, mari silahkan Mr. K, saya undang untuk bergabung bersama kita. Mr. K ini yang akan membantu kita untuk menerangkan apa sih yang dimaksud dengan dulur-dulur Mas Ketep, Mas Jul dan Mas Iksan tadi. Tapi kayaknya kita enakan ngobrol di sana ya. Gimana kalau kita ngobrolnya di sana saja? Mari silahkan, monggo. Berarti Mas Jul, maaf, berarti bangunan ini dulunya sawah ya? Ada gubuk kecil situ. Oh. Sekarang menjadi rumah dinas, rumah makan kebun. Oh, jadi kayak resto ya? Iya, kayak gitu. Ada yang ninggalin ini Mas, maaf sekarang. Nah, biasanya ada orang yang dinas gitu. Oh, seperti itu. Ini rumah makan kebun. Ya, Mr. K, tadi kan saya ngajak di situ, tapi kok Mr. K berjalan ke arah sini. Mungkin ada yang mau dijelaskan di sekitar sini. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, di sini memang tempat peninggalan bisa dibilang zaman kolonial saat itu. Jadi auranya pun juga terasa banget sih. Ada sesuatu yang bisa dibilang mengganggu. Lebih tepatnya ke energi negatifnya daripada positif ya. Negatif. Negatifnya. Berarti maaf banget. Usil. Ya. Ya. Terus, Usil sampai maaf ya. Mencederai tidak? mungkin kalau kita lebih
tanya narasumber yang mungkin lebih banyak lagi, mungkin mereka punya pengalaman masing-masing. Saya percaya itu mereka pasti punya pengalaman masing-masing. Oke. Kan enggak, kita masih aman. Tak cari tempat paling aman di sini. Oke, ya lanjut. Iya. Ya, ini tadi kan Mas Jul dan Mas Iksan tadi kan menceritakan pengalamannya selama bertempat tinggal di sini. Yang Mas Jul tadi dengan cerita, coba langsung disampaikan ini mumpung lagi ada. Ini Mr. K, ada apa ya? Ya banyak sih ya. Sosok-sosok gitu banyak ya. Kayak penampakan putih gitu, terus hitam besar, terus sama bau-bau ubi. Nah, Kadang juga kembang kantil ya kalau nggak salah, kantil apa melati gitulah. ya. Nah, itu sering sih sini. Tapi kalau secara gamblang sih saya belum pernah, jangan pernah lah ya. Dilihatin langsung istilahnya ya. Dilihatin langsung itu berupa suara atau indera penciuman yang ngerasain mungkin gitu ya. mungkin terasa aja di tubuh gitu, cuman nggak bisa lihat fisiknya. Mungkin ini adik saya ini yang Mas Iksan ini pernah melihat secara langsung sosok tadi sudah diceritakan Sedikit ke penjelasan. kita. Tapi sedikit penjelasan ya buat teman-teman mungkin yang lagi awal masih baru untuk menjelajahi dunia ini atau mungkin ingin mengetahui tentang dunia ini, kenapa manusia itu bisa sampai melihat dan merasakan. Itu sebenarnya sudah gimana ya, pemberian Tuhan sebenarnya, salah satu indera kita untuk bisa merasakan adanya bahaya ataupun bisa merasakan adanya energi lain yang secara nggak langsung bertuburkan dengan kita. Kalau idealnya ya gimana ya, kalau seumpama energi kita sama dengan mereka, kita pasti fine-fine aja, nggak mungkin ngerasain apa-apa. Tapi kalau energi itu dengan kita saling bertuburkan, pasti kerasa seperti magnet. Kalau sama, kan mesti saling nolak. Kalau ada perbedaan, sebetulnya sebaliknya kan itu gitu ya. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus maaf Mr. K, itu tadi yang diceritain oleh Mas Iksan itu kan melihat sosok, maaf ya Mbak Kunti, itu apakah berupa sebenarnya energi atau jin atau roh atau apa itu sebenarnya? Itu bisa jin atau energi yang kita ciptakan. Manusia menciptakan energi itu. Lagi sebuah tempat, kalau di situ ada energi dan kita berkata di situ ada kuntilanak, lalu dia berceritakan ke orang lain dan orang lain itu pun juga percaya, lalu orang lain menceritakan ke orang lain juga, akhirnya semua orang percaya kalau di situ ada kuntilanak, ya jadilah di situ ada kuntilanak dari energi itu tadi. Tapi kalau yang dari Mas Iksan itu tadi jin. Lebih tepatnya jin. Yang sudah maaf ya menghuni di sini. Ya, dia sudah lama ada di sini. Dia merasakan pedihnya ada di sini saat itu. Di sini banyak darah tertumpah di sini. Dari sejak zaman kolonial itu ya. Saya melihat ada banyak tragedi yang luar biasa terjadi di sini. Mungkin kalau kita mungkin lebih dengar ada suara derap kaki tadi ya, suara orang berbaris tadi ya. Yes, oke, nggak apa-apa masalah. Ya intinya apa? Kita mau apa di sini? Ya, kita di sini. Sorry, aku los. Kita di sini tuh mungkin kami dari Abnormal Experience itu ingin mengulik cerita dari mereka dan ingin tahu kebenarannya itu seperti apa gitu Mr. K. Oke. Kita nggak bisa bicara kebenaran melalui satu sudut pandang, ya kan? Kita butuh banyak sudut pandang di sini. Mungkin saya berkata seperti ini, mungkin orang lain yang lebih tahu daripada saya, mungkin orang lain yang lebih hebat daripada saya mungkin punya pendapat lain. Cuma menurut saya di tempat kita berdiri di sini bisa dibilang tempat yang gawat. Gawat. Dari daerah Busbo ini. Paling sudut sini berarti. Sudut sini memang luar biasa. Maaf sama yang di tengah tadi. Sini. Di sini paling aman sih sebenarnya daripada yang lain. Energinya ya, kalau lihat energi ya. Kenapa saya pindah ke sini kan? Energinya lebih mungkin lebih welcome ke kita daripada yang tadi.
Terus Mas, Ya. di sini apakah juga maaf ya pernah digunakan untuk ritual atau gimana seperti itu? Sepengetahuan Mas Jul selama tinggal di sini. Sepengetahuan saya dulu sebelum ini dibangun kayak begini ya, Mm-mm. dibongkar seperti ini tuh, sebelah itu depan saya sana itu Heeh. dulunya sawahnya kan nggak ini ya, nggak dipakai gitu loh. Oh, Terus dijadiin sebelum kebun. ditanamin ini ya. Iya. Nah sebelumnya itu ditanamin juga kayak buah, kayak apa, cabai gitu. Oh, nggih. Nah suatu ketika tepatnya bukan saya sih, istri saya Mm-mm. yang sama mami saya gitu, itu lagi mau metik cabai kan di situ. Mm-mm. Itu melihat ada Ini kalenan kah? Ini kalenan, maaf. ya Oh, jadi kalau mau ke situ non sewu itu ada jalan ya? ada jalannya di tengah situ. Oh, nggih. Terus dia itu nemuin kayak sosok kayak ini ya, sebuah Sajen. sajen gitu. Oh, nggih nggih Dan nggih. itu oh ya tadi yang ada suara kayak orang berbaris itu udah sejak dulu tuh mah, ada dari zaman ibu Mungkin nggak saya tahu kecil. ketangkap di kamera atau di apa mikrofon kita nggak tahu ya, coba nanti akan kita lihat di pas editing. Pas Nggih, ibu saya dari ibu saya kecil pun sudah pernah sering mendengar seperti sering itu. sekali mendengar itu, dan sosoknya seperti tentara baris tanpa kepala. Itu yang cerita-cerita dari orang tua Iya. kita ya gitu. Maaf Mas Jul. Hmm. Penggunaan, kalau boleh tahu, penggunaan sajen atau apa itu untuk laku ritual yang bagaimana? Mungkin non sewu ya, ngalap berkah, meminta sesuatu kah, atau bahasa sekarangnya jaluk nomor atau gimana seperti itu? Mungkin itu sih, cuman saya juga nggak ini ya. Saya nggak ini ya, nggak tahu persis itu buat apa. Ya Allah, saya kok merinding. Saya nggak tahu pasti buat apa. Yang jelas itu pernah ada Iya, kayak sebuah sajen gitu. iya, Mr. K, maaf. Sering sekali kita mengetahui, mendengar juga bahwa tempat-tempat yang maaf katanya dibilang angker atau mistis itu digunakan orang untuk maaf ya, minta berkah, minta rezeki, terus bahasa kasarnya jaluk nomor kalau orang ini ya. Jadi bisa nggak sih seperti itu, atau maksudnya tuh bener nggak sih langkahnya seperti itu? Ya jelas salah ya, tapi Jelas salah. bagaimana penjelasannya? Oke. Kenapa hal tempat-tempat angker mistis itu menjadi daya tarik tersendiri untuk mencari kayak nomor pesugihan atau sejenisnya lah? Nggih. Kalau menurut saya, pandangan saya, setiap orang yang datang ke tempat yang mistis, Maaf, Mr. K bisa sebelah sini saja. Pusing saya lama-lama di ada situ. takut di situ. Enggak, Tempat pusing. Oh iya, Nyes. Bentrok. di tempat saya tadi. Iya. Nah, gitu kan. Oke. Oke, mau bisa dilanjut lagi. Jadi itu seperti energi yang menarik mereka. Padahal sebenarnya Cik, maaf. Malah gak ngeluh, Wi. Sumpah. Ya, sudah oke. Ini bener, ini tadi tanpa rekayasa. Monggo dilanjut. energinya memang luar biasa di sini ya. Akhirnya para jin-jin itu, setan-setan itu menggunakan tempat ini untuk, dan mereka melihatkan diri mereka luar biasa sekali kakak. Wah. Sudah, jangan ada yang menengok ke sana saja. Nggih, monggo dilanjut. Kita jelasin di lain tempat aja. Ayo. Kita Siap close di sini. amrih amannya. Amrih itu bahasa Indonesianya apa sih? Demi keamanan kita bersama. Kita bisa jelasinnya nanti di tempat lain yang Ayo bagi kita sekarang. cari tempat yang lebih aman. Oke.
Ya, dulur Mas Ketep, maaf tadi kita terpaksa untuk berpindah tempat karena demi keamanan kita bersama ya. Bahkan tadi Mas kameramen juga mendengarkan seperti derap langkah orang berlari, katanya nggak tahu nanti tertangkap di kamera atau tidak suaranya, kita juga nggak tahu. Kita akan lanjutkan tanya jawabnya karena berdasarkan penuturan dari Mr. K mengatakan kalau yang di sana tadi tidak mau diungkapkan tentang pertanyaan saya tadi. Mungkin kurang berkenan pertanyaan saya tadi di sana. Seperti itu Mr. K ya. Ya. Jadi tadi kan pertanyaan saya, apakah laku ritual seperti itu kan biasa sering dilakukan. Itu berarti sama, maaf ya, pihak sana diijabah. Maksudnya bukan diijabah, sering dikabulkan. Bukan dikabulkan, mereka mengambil kekuatan, energi negatif yang keluar dari pikiran kita, dari tubuh kita, untuk mereka jadikan energi mereka. Oh. Nah, sama gimana ya? Aku menjelaskan barang negatif atau mungkin jin ifrit itu suka dengan perilaku buruk manusia. Nah, dengan kita datang ke sana, dengan kita mendoakan Tuhan kita masing-masing, mereka suka seolah-olah ini teman saya. Oh, berarti istilahnya mereka support dan mereka ngasih itu. Misalkan kalau Indonesia ya, atau enggaknya itu tergantung dari mungkin keberuntungan badan juga ya, kembali lagi. Yeah. Mereka cuma makan, kita sebenarnya ditipu. Iya. Kita ditipu, berarti memang diperalat. Berarti apa ya namanya, perbuatan seperti itu memang apa ya? Iya. Sangat sudah kita menduakan Yang Maha Kuasa. Juga kita istilahnya jadi temannya mereka, gitu kan? Iya, pasti. Padahal belum tentu juga dikabulkan. Nah, kalaupun dikabulkan memang itu lagi lakinya dia, rezekinya dia, keberuntungannya, kebutuhan badan ya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Mas Jul, ada kita di sini. Ini kita lagi di halaman depannya Bosbo yang lapangan basket ini ya. Kita bersengaja berpindah di sini di bangunan ini, juga bangunan tua. Saya rasa memang kalau di sini tuh sering diambah wong, maksudnya sering kunjungi orang, jadinya ya oke lah. Nah, masih rame. Jadi mungkin ada pun itu tidak seperti yang di sana tadi ada. Ya, Mas Jul mungkin ada pertanyaan seputar yang masih kita bahas yang di sana saja ya, Mas? Ya, apa ya? Itu tadi di sana tadi saya nggak berhenti merinding itu. Pokoknya memang muncul kan. Dan nggak tak buat-buat memang tadi ketika saya menempati posisi Mr. K tadi, makanya saya minta pindah, langsung ngeluh sumpah, ya Allah Gusti ngapura. Ya itulah ya makanya. Ya kita pun tadi sempat ngeblank kan. Iya, Mr. K tadi sempat ngeblank ya. Energinya memang luar biasa di situ. Nggak bohong saya. Luar biasa. Bisa kayak badan terasa berat gitu loh. Dan memang non sewu ya. Dari kita datang pun sebenarnya mereka sudah tidak berkenan kayaknya ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mr. K, Mas Jul, ada Mas Iksan tadi. Mungkin sebelum kita tutup Mr. K ya, ada pesan yang ingin Mr. K sampaikan kepada dulur-dulur Mas Ketep yang sekarang sedang menonton penelusuran kita di Bosbo ini. Bersama ini programnya Abnormal Experience. Nanti insya Allah kita akan terus kembangkan program ini menjadi lebih baik lagi ya. Gimana Mr. K, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Mungkin udah untuk dulur-dulur Mas Ketep mungkin udah sering ya dengar omongan saya. Pesan saya cuma satu, setelah melihat hal tadi, setelah kita melakukan penelusuran seperti tadi, pesan saya cuma satu, jangan pernah menduakan Tuhanmu apapun yang terjadi. Rezeki, jodoh, maut, semua sudah diatur oleh kuasa. Tergantung bagaimana cara kita, tawakal kita, keikhlasan kita menerima itu semua. Jadi hadapi hidupmu dengan rasa syukur dan penuh senyuman. Amin. Ya, memang di ajaran manapun ketika kita menduakan Tuhan itu memang sebuah perbuatan yang sangat tidak diperkenani oleh
Yang Maha Kuasa. Mungkin ada dulur-dulur Mas Ketep yang ingin berbagi cerita bersama dengan kita, ingin kita kunjungi tempatnya, punya pengalaman misterius, punya pengalaman mistis, bisa kalian langsung DM atau komen di channel Mas Ketep ini, atau DM langsung di Instagram Mas Ketep. Nanti kita bisa berkunjung ke tempat kalian untuk berbagi cerita bersama. Seperti itu. Dan sebagai penutup, habis ngeteh pikiran terbuka, dan setelah ngopi hati terobati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.